Kei Rapov. Aku berusaha menutupi luka hatiku ini karena tidak ingin kegundahanku terbaca oleh orang tuaku setelah pertemuanku dengan Bu Andini yang nyatanya adalah Tante Anita. Aku tidak ingin menyampaikan kabar buruk tentang rencana perceraianku kepada mereka yang sudah banyak berkorban akibat kebecatan kakekku. Saat melihat rumah orang tuaku, aku jadi berpikir sendiri. Ternyata papaku benar-benar kaya raya, karena sanggup membangun istana bertingkat berwarna krim berukir cat kuning emas dengan halaman luas yang ditumbuhi berbagai macam tanaman dan rerumputan hijau yang sangat rawat ini. Papaku benar-benar memiliki uang yang melimpah untuk membangun rumah megah dengan segala perabotan mewah dan fasilitas yang ada di dalamnya. Dan disinilah aku tinggal selama lebih dari 20 tahun kehidupanku. Menghabiskan waktu bersama papa, mama, dan tentunya kakak yang sekarang sudah berstatus sebagai suamiku. Ku coba membuka pintu gerbang yang tingginya kira-kira lebih dari 3 meter ini. Perlahan ku dorong dan kulangkahkan kakiku untuk memasuki rumah yang sudah sekitar 2 bulan tak kukunjungi. Rumah ini benar-benar terkesan sepi karena aku dan Kak Dinan tidak lagi tinggal di sini. Aku baru menyadari betapa kesepiannya orang tuaku tanpa adanya anak-anak mereka di sini. Maafkan aku, Mah, Pah. Aku benar-benar sudah menjadi seorang anak durhaka. Aku benar-benar egois harus meninggalkan kalian tanpa menyempatkan diri melihat keadaan kalian selama beberapa bulan ini. Mama, hanya panggilan itu yang bisa kulontarkan saat membuka pintu masuk. Kulihat Mama sedang duduk termenung di kursi goyangnya sambil menatap ke arah taman melalui jendela yang ukurannya lumayan besar. Ku percepat langkahku untuk memeluk mamaku yang sedang melamun itu. Mah, ujarku lirih sambil berlutut tepat di samping kursi goyangnya. Rumah benar-benar terlihat hampa. Aku yakin orang tuaku merasa kesepian sekali saat harus merelakanku untuk pergi bersama Kak Dinan. Keira, akhirnya kamu pulang juga. Mama menyentuh kedua pipiku, kemudian memelukku erat. Iya, sudah saatnya aku pulang. Mama sehat kan? Mama sehat, Nak. Keira, mataku yang awalnya terpejam karena merasa nyaman ketika dipeluk oleh Mama yang sudah sekian lama tak bertemu denganku, kembali kubuka saat mendengar suara berat yang sudah lama tak kudengar secara langsung. Aku langsung berdiri dan memutar tubuhku untuk melihat sosok Papa yang menjadi panutanku selama ini. Sosok yang saat ini sedang berdiri dengan syal rajut berwarna hitam yang melilit lehernya. Wajahnya kelihatan pucat dan tirus. Perut buncitnya sudah terlihat rata dengan kemeja kotak-kotak yang dikenakannya. Papa, ku peluk erat papaku. Sangat erat. Sampai-sampai membuatnya terbatuk-batuk karena sulit bernafas. Kamu benar-benar sudah pulang, Nak. Papa kangen sekali. Aku tidak menanggapi kata-kata Papa barusan dengan kata-kata. Aku hanya semakin mengeratkan pelukanku pada Papa yang sudah sangat berjasa dalam kehidupanku selama ini. Papa kamu kangen sekali sama kamu, Kei. Elusan Mama di pundakku membuat tangan kananku meraih Mama untuk ikut masuk ke dalam pelukanku. Sungguh, aku benar-benar merindukan mereka. Apa kamu mau makan dulu? Mama sudah masak yang banyak untuk menyambut kepulanganmu. Sejak tadi, Mama terus menggenggam erat kedua tanganku, sedangkan Papa yang duduk di sofa, terpisah denganku dan Mama. Terus mengamatiku dalam-dalam, mengamati putri sematawayangnya yang sudah terpisah dengannya selama beberapa bulan ini. Nanti aja, Mah, aku masih ingin ngobrol banyak sama kalian. Di meja makan kan masih bisa ngobrol. Kita kan biasa begitu. Mama masih saja memaksaku untuk segera makan. Padahal saat ini, nafsu makanku benar-benar berada di bawah batas garis minimal. Aku sama sekali tidak lapar meskipun hari sudah menjelang siang. Tiba-tiba aku jadi teringat akan janjiku kepada Kak Dinan. Apa Kak Dinan sudah makan siang? Seharusnya aku sudah mengirimkan pesan kepadanya untuk mengingatkan makan siang. Ah, sial. Aku baru ingat kalau ponselku tak sempat ku ambil.
Karena sewaktu menjemput HP-ku tadi pagi, aku langsung dihadapkan pada adegan yang benar-benar membuatku syok, kacau, galau, dan kecewa. Kay, kok malah ngelamun sih? Gimana? Mau mama siapin sekarang? Nanti aja mah, ujarku dingin dengan mata yang masih menerawang. Apa karena kursi makan di sebelahmu kosong? Jadi kamu gak mau makan bersama kami lagi? Pertanyaan papa membuatku menghela nafas panjang secara tiba-tiba. Perkataan papa mengingatkanku lagi pada kenangan kebersamaan kami di keluarga ini. Meja makan adalah tempat kami berkumpul dan mengobrol hangat satu sama lain. Kulirik kursi makan yang bisa kulihat dengan jelas dari ruang keluarga ini. Sepertinya aku benar-benar merindukan kursi makan itu. Kursi yang selalu membuatku tetap dekat dengan Kak Dinan, karena aku selalu duduk berdampingan dengannya di sana. Kursi yang membuat kami kaget setengah mati, karena mendengar rencana perjodohan kami di sana. Kalau dipikir-pikir, suasana waktu itu sebenarnya tidak menyebalkan. Malah, aku sangat bersyukur bisa dijodohkan dengan pria seperti Kak Dinan. Aku benar-benar mencintainya. Tapi, bagaimana akhir kisah cinta kami nanti? Apa kami tetap akan bersatu dalam ikatan suci ini? Apa kami boleh egois dengan mempertahankan pernikahan ini? Atau justru kami harus mengalah dan menebus semua kejadian masa lalu itu dengan sebuah perceraian? Entahlah, Pak, ujarku pasrah. Tidak tahu lagi apa yang harus kuucapkan. Sebenarnya, Papa memintamu ke sini karena ingin membicarakan sesuatu denganmu. Kulihat Papa meluruskan duduknya. Sepertinya ada hal yang sangat serius yang ingin Papa bicarakan kepadaku. Kurasakan tangan Mama juga meremas jemariku dengan sangat kuat. Ya Tuhan, ada apa ini? Perasaanku benar-benar tak menentu saat harus melihat dua tatua ini menampilkan raut tegang di hadapanku. Ada apa, Pak? Ma? Ku tarik nafasku dalam-dalam. Kemudian ku coba untuk melirik satu persatu dua pasang mata yang sedang berada di dekatku ini. Anita sudah ditemukan. Aku sudah tahu, Pak. Saat Papa hendak melanjutkan penjelasannya, ku coba mendahului pembicaraannya karena aku tidak ingin Papa membuang-buang waktu menjelaskan sesuatu yang memang sudah ku ketahui sejak tadi pagi. Jadi kamu... Iya, aku tahu kalau Tante Anita sudah ditemukan. Aku sudah bertemu dengannya tadi pagi. Aku langsung menjawab pertanyaan Papa tanpa menunggunya selesai bicara. Karena aku rasa, Papa tidak perlu lagi melanjutkan pertanyaan yang dapat segera aku jawab. Aku merasa sangat lega. Ternyata orang tuaku sudah tahu kalau Tante Anita memang sudah ditemukan. Jadi, aku tidak perlu menyembunyikan hal ini lagi dari mereka. Maafkan Papa, Kay. Semua ini salah Papa. Andai saja Papa dan Mama jujur dari dulu mengenai masa lalu ini, mungkin kejadiannya gak akan separah ini. Mungkin Dinan gak akan menaruh dendam yang terlalu dalam kepada kita. Dan soal Ibnu, Papa gak habis pikir. Bisa-bisanya dia menyembunyikan hal ini dari Papa. Malah Papa mengetahui berita besar ini dari istrinya Ibnu. Mungkin dia takut kalau keberadaan Anita Papa ketahui. Rasa bersalah akibat peristiwa 28 tahun yang lalu itu mungkin masih membekas di hatinya. Aku menangkap raut sedih di wajah Papa. Aku tahu rasa bersalah masih menggerogoti seluruh jiwa Papa. Dan sekarang, setelah mendengar penjelasan dari Papa, aku jadi tahu bahwa Om Ibnu dan Kak Dinan memang sengaja merahasiakan keberadaan Tante Anita agar tidak diketahui oleh keluarga kami. Dan aku pun baru menyadari kenapa akhir-akhir ini sikap Kak Dinan berubah drastis. Dia sebagai pria abu-abu yang dilanda dilema. Mungkin pertemuannya dengan Tante Anita lah yang membuatnya seperti ini. Pa, yang Om Ibnu lakukan itu sudah benar. Kak Dinan sudah seharusnya bertemu dengan Tante Anita. Karena Tante Anita adalah satu-satunya keluarga Kak Dinan yang masih hidup. Dan mungkin saja mereka berpikir kita memang tidak berhak ikut campur dalam masalah ini. Tapi Kay, dengan ditemukannya Anita, itu akan semakin mempersulit keluarga kita.
Oke, Papa gak masalah kalau seandainya Anita memang mau mengambil haknya atas Adinata. Dengan sukarela Papa akan menyerahkannya. Tapi Papa benar-benar gak rela kalau tiba-tiba Anita berniat memisahkanmu dengan Dinan. Itu yang Papa takutkan. Kalau Papa boleh jujur, Papa berharap selamanya Anita gak ditemukan. Papa berharap dia tetap terpisah dengan Dinan, supaya kamu bisa bahagia, nak. Karena Papa tahu, sumber kebahagiaan kamu adalah Dinan. Bisa kulihat kekhawatiran yang terpancar dari garis-garis wajah Papa yang sudah mulai menua. Aku tahu betapa besarnya rasa cinta dan sayang Papa kepadaku. Aku adalah berlian Papa yang tidak boleh tergores sedikit pun. Karena aku adalah putri kesayangan yang memang harus dijaga dengan sangat baik. Pa, memang sudah seharusnya Kak Dinan dan Tante Anita bertemu pada titik ini. Kita nggak boleh egois lagi. Karena selama ini, keluarga kita sudah bertindak sangat seenaknya kepada Kak Dinan. Apa Papa nggak kasihan sama Kak Dinan? Memisahkan Tante Anita dengan Kak Dinan, itu sama saja dengan menambah daftar kesalahan yang dilakukan keluarga kita kepada keluarga Kak Dinan, Pa. Papa nggak perlu melakukan itu. Aku nggak ingin papaku mewarisi sifat kakek yang bejat itu. Iya, Pa, Kira benar. Aku nggak mau kita menghalalkan segala cara untuk meraih sesuatu yang kita inginkan. Memang sudah saatnya Dinan memilih jalan hidupnya sendiri. Akhirnya Mama angkat bicara juga. Kurasa Mama sependapat denganku. Aku tidak mau menempuh cara-cara bejat untuk mencapai impianku. Kalau Kak Dinan memang berjodoh denganku, maka tanpa melakukan cara bejat pun, mungkin aku bisa meraih hatinya kembali. Lalu bagaimana kalau Anita meminta kalian berpisah? Papa sangsi Anita akan membiarkan keluarga kita bahagia begitu saja, Kay. Papa rasa Anita gak akan pernah rela Dinan hidup bersama wanita yang berasal dari keluarga yang sudah memporak-porandakan kehidupan keluarganya. Kalau perceraianku dengan Kak Dinan lah yang membuat masalah ini selesai, aku rela, Pa. Aku benar-benar ingin masalah ini cepat selesai. Cara apapun akan kutempuh supaya dendam masa lalu itu terhapus. Aku akan membayarnya dengan pengorbananku. Tidak tahu kenapa mataku mulai basah, bagai anak sungai yang meluap karena turun hujan. Padahal obrolan kami sama sekali tidak terlihat tegang ataupun menyedihkan. Aku hanya sedang menyampaikan penjelasan yang sempat tertunda karena baru bisa bertemu dengan mereka hari ini. Namun di saat aku mengucapkan kata cerai, otakku rasanya mendidih. Dadaku terasa sesak. Aliran darahku seakan berhenti. Perasaanku rasanya teriris-iris. Lalu yang lebih parah lagi, hatiku terasa hancur berkeping-keping bagai dihantam batu besar. Apa hatiku ini sebenarnya belum ikhlas untuk melepas Kak Dinan? Kutatap Papa dan Mama dengan tatapan kosong. Sungguh, aku memang sudah diambang kepasrahan menghadapi semua ini. Semuanya di luar dugaanku. Sejak rahasia ini terkuak, aku memang berkeyakinan kalau semuanya masih bisa diperbaiki. Dengan meraih hati Kak Dinan, aku bisa membawanya kembali ke rumah ini. Dan dia bisa memaafkan kejadian masa lalu itu dengan tebusan cinta yang akan kuberikan kepadanya. Namun setelah mengetahui kalau Bu Andini adalah Tante Anita, dengan besar hati aku bersiap mundur dari peperangan ini. Aku akan mengangkat tangan, kemudian pergi meninggalkan medan perang. Aku akan membiarkan Kak Dinan hidup tenang bersama Tante Anita. Dan aku tak akan pernah mengusik mereka.